Yuk simak video dari Shin Seun. Menu ini disesuaikan untuk mendukung mikrobioma dan mengurangi kelembapan, berdasarkan prinsip TCM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini khususnya menjelaskan tentang menu makanan harian yang berbasis teori China Medicine, di mana menu ini akan diharapkan untuk mendukung pencernaan. Sebelum kita masuk ke topik ini, karena kanal ini dibuat untuk edukasi pengobatan klasik atau tradisional, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Retensi makanan di lambung dalam teori klasik bukan hanya stagnasi secara fisik, tapi juga manifestasi dari ketidakseimbangan dinamis antara lambung dan limfa yang mempengaruhi aliran energi dan transformasi esensial makanan menjadi energi dan darah. Mekanisme patologisnya melibatkan rantai sebab dan akibat. Makanan yang berlebih atau makanan yang berat melebihi kapasitas lambung menyebabkan timbulnya stagnasi energi di lambung yang akan menghambat gerakan turun dari lambung itu sendiri sehingga makanan akan tertahan dan berkembang menjadi lembab atau munculnya penyakit atau penyebab atau kelainan pada lambung berupa kelembapan. Nah, ini akan mengganggu hubungan antara limfa dan lambung, di mana limfa gagal menyebarkan nutrisi, menyebabkan defisiensi energi secara keseluruhan. Lebih lanjut, stagnasi energi ini sering terkait dengan faktor emosional seperti stres yang akan menyebabkan terjadinya stagnasi energi di hati dan pada limfa. Dan ini akan memperburuk limfa itu sendiri, di mana ini akan menyebabkan terjadinya defisiensi energi pada organ limfa. Akumulasi dari lembab mengubah makanan tertahan menjadi dahak dan kelembapan yang menyebabkan gejala seperti perut kembung, sendawa, asam, lisan lidah tebal, bisa putih, bisa kuning, dan denyut nadi licin dan penuh. Dalam konteks modern, ini mirip dengan gastrik atau permasalahan-permasalahan lambung, di mana mikrobioma usus terganggu, tapi dalam teori klasik, permasalahan ini lebih menekankan aspek secara keseluruhan seperti imunitas dan keseimbangan. Faktor resiko termasuk pola makan yang jelek, seperti kebiasaan makan yang mentah atau kebanyakan makan yang dingin, atau gaya hidup yang malas untuk bergerak. Ini akan melembahkan lambung dan limfa dan akan mempercepat fermentasi. Untuk kasus retensi makanan yang lebih parah, misalnya dengan defisiensi energi atau lembab panas, menu harus lebih difokuskan pada membersihkan dan menguatkan dengan durasi 7-14 hari di minggu pertama. Prioritaskan makanan hangat yang netral untuk menghindari terjadinya stagnasi tambahan. Menu ini disesuaikan dengan mendukung mikrobioma dan mengurangi kelembapan berdasarkan prinsip tradisional China Medicine. Sarapan pagi atau sarapan untuk pembersihan awal, kita bisa mengkonsumsi porridge millet yang hangat dengan jahe dan kunyit, di mana komposisi millet bisa kita gunakan 50 gram, direbus dengan air hangat, tambahkan jahe 5 gram, dan kunyit bubuk 3 gram. Millet akan membersihkan lembab, jahe merangsang lambung, kunyit untuk anti peradangan, dan manfaatnya adalah dia akan mengurangi kembung pada perut yang sering dialami pada pagi hari. Terus telur rebus dengan sayur hijau, mana di sini 1 butir telur ditambah bayam yang dikukus sebanyak 50 gram. Ini akan membantu menjadi protein rendah lemak untuk energi tanpa beban. Teh jahe dan kunyit seperti jahe sama kunyit sama madu 1 sendok makan untuk mendetoks lambung, membersihkan lambung. Untuk makanan siang, ini lebih ke nutrisi tinggi dan mudah diserap. Kita boleh mengkonsumsi nasi putih dengan ikan bakar dan sayur, di mana nasi 50 gram ditambah ikan yang jenisnya bisa salmon lah ya, 100 gram bakar, terus ditambah brokoli dan labu 100 gram dengan minyak sedikit minyak kelapa ya.
Salmon mendukung darah, brokoli membersihkan panas, labu menguatkan limpa. Untuk cemilan pada sore hari dengan tujuan anti stagnasi yang ringan, buah matang dengan teh rooibos, di mana di sini jeruk mandarin 1 buah ditambah teh rooibos hangat yang bebas kafein, ya teh ini bebas kafein. Terus jeruk mandarin akan membersihkan plaque, rooibos menenangkan lambung. Terus kita juga bisa menggunakan kacang almond yang direbus. Misalkan 10 biji almond direbus hingga lunak untuk mengambil protein nabati tanpa lemak berat. Makanan malam, ini yang sifatnya ringan, kita bisa menggunakan sawi dan tofu atau tahu. Sawi 100 gram, tumis ditambah tofu 50 gram, tambahkan jahe. Sayur hijau ini membersihkan kelembapan, tofu untuk menguatkan energi. Kentang kukus, kentang 50 gram dikukus dengan sedikit garam untuk menstabilkan karbohidrat. Tip berikut ini adalah makan 3 jam sebelum tidur, minum air jahe hangat untuk mengalami kelebihan kelembapan. Menu ini bisa divariasikan dengan musim, di mana pada musim hangat ataupun musim dingin, dan dikomunikasi dengan moxibusi pada ST36 untuk menguatkan, dan pantau terus respon tubuh. Jika gejala memburuk, evaluasi ulang. Demikianlah topik ini dapat saya jelaskan. Bagi teman-teman yang akan bertanya lebih lanjut tentang topik ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sehat selalu.